Gorontalo. Ya. Makassar adalah kota 1000 masjid. Ya. Dan saudara, ternyata setelah saya telusuri, nenek moyang saya juga ada hubungannya dengan Hadramaut, ya, dari Yaman Selatan. Karena nenek moyang saya, jadi ada Raja Iskandar Mu'arraf menikah dengan Sarifah binti Taha bin Ahmad Al-Habsyi. Jadi kalau ada Al-Habsyi itu bukan orang lain dengan Mu'arraf. Ya. Kami keluarga besar di Gorontalo, dan saya sudah bersaksi di kesempatan pertemuan pertama di tempat ini. Yang belum tahu silahkan cari tahu, tanya kepada yang sudah dengar atau paling tidak lihat YouTube saya, Galilea Network. Baik, kita siapkan pembacaan di Mazmur 124. Kita akan melihat di Mazmur 124. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Terpujilah Penolong Israel. Saudara, saya mau beritahu kalau kita baca Mazmur, kita tidak boleh baca sembarangan. Kita tidak boleh baca secara asal seperti kita membaca kitab yang lain. Kita harus mengerti, perhatikan kaidah cara membaca Mazmur. Jadi di sini dikatakan nyanyian ziarah Daud. Jadi ini adalah Mazmur nyanyian. Nyanyian apa? Nyanyian ziarah. Jadi nyanyian yang dinyanyikan pada waktu melakukan ziarah. Apa itu ziarah? Bapak Ibu, dalam Kamus Bahasa Indonesia Purwadarminta, saudara, ziarah itu berkunjung ke tempat yang dianggap keramat atau mulia untuk kepentingan rohani atau ada hubungannya dengan spiritual. Nah, Bapak Ibu, dalam bahasa Ibrani, kata kerja untuk berziarah ke kota suci Yerusalem itu diterjemahkan dari kata aliyah. Aliyah itu artinya naik atau go up. Nah, saudara, kata ini masih dipertahankan dalam bahasa Ibrani modern, baik dalam makna sehari-hari maupun makna ibadah. Nah, bagi umat Israel dalam perjanjian lama, aliyah ke Yerusalem atau ziarah ke Yerusalem dilakukan 3 kali setahun dalam rangka hak. Ya, hak itu HAG itu adalah perayaan. Kalau dalam bahasa Arab itu haj, H-E-A-J. Kalau dalam bahasa Indonesia haji. Jadi haji itu adalah berkunjung, ya, dalam rangka perayaan. Perayaan apa? Idul Adha. Ya. Jadi bangsa Israel setiap tahun itu 3 kali. Coba kita lihat dulu sebelum kita baca selanjutnya di Mazmur 124. Kita lihat di Keluaran pasal 23 ayat 14. Di sana diinstruksikan oleh Tuhan 3 kali dalam setahun haruslah engkau mengadakan perayaan bagiku. Jadi saudara, umat Israel setiap tahun 3 kali mereka melakukan ziarah dalam rangka perayaan ke Yerusalem. Yerusalem di zaman Daud dijadikan juga kota untuk segala ritual agama Yahudi. Ketika Daud menyatukan seluruh Israel, bahkan ketika Salomo menjadi raja dan berhasil membangun bait Allah, maka Yerusalem bukan saja ibu kota Israel, tapi juga pusat seluruh kegiatan ritual keagamaan bangsa Israel. Dan perayaan yang mewajibkan bangsa Israel berkunjung ke tanah atau Yerusalem, yang pertama adalah pada perayaan Paskah. Perayaan Paskah Yahudi, ya, yaitu memperingati keluarnya bangsa Israel dari Mesir, kemudian disusul dengan perayaan roti tidak beragi selama 7 hari. Itu
perayaan pertama yang mewajibkan seluruh orang Israel dari berbagai tempat menuju satu tempat, yaitu Yerusalem. Maka itu kalau ke Israel, kita hindari perayaan itu sebab mahal biayanya dan kita dapat hotel yang bintang 3 ya, dan kita akan repot mengunjungi beberapa tempat yang bersejarah. Saya kalau Israel saya harus hindari untuk perayaan-perayaan seperti itu. Nanti akan berangkat di akhir Oktober sampai di awal November. Bagi Bapak Ibu yang berminat untuk melakukan ziarah bersama saya ke Yerusalem bisa. Ya. Perayaan yang kedua adalah perayaan Pentakosta. Perayaan Pentakosta hari ke-50 sejak hari Sabat pertama setelah Paskah, dan ini sebagai hari tuayan dan ucapan syukur. Jadi mereka berkumpul di Yerusalem mengucap syukur atas semua panen dan mereka makan bersama. Jadi tradisi memberikan buah sulung itu dibawa ke Yerusalem untuk dimakan bersama, bukan dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk bahan makanan. Hari ini ada gereja yang menerapkan buah sulung yang sebenarnya juga orang Israel sudah tidak melakukan hal itu karena Bait Allah sudah nggak ada. Yang ketiga adalah perayaan Pondok Daun. Ini perayaan yang mewajibkan mereka melakukan ziarah, yaitu memperingati pengembaraan bangsa Israel di padang gurun. Jadi walaupun mereka punya rumah bagus, mereka harus buat pondok di depan rumah dari dedaunan. Dan mereka ada di sana merasakan bagaimana panas, bagaimana dingin. Ya. Mereka coba untuk menghayati bagaimana nenek moyang mereka berada di padang gurun. Nah, Bapak Ibu, mari kita perhatikan bacaan kita. Jadi nyanyian ziarah. Jadi ini adalah nyanyian yang dinyanyikan pada waktu melakukan ziarah. Ziarah dari berbagai tempat menuju satu tempat, Yerusalem, ya. Dan mereka diwajibkan melakukan ziarah itu 3 kali setahun. Perhatikan Bapak Ibu, di sana ditulis begini: jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ya. Kalau saudara perhatikan ada garis kecil, itu bukan hanya sekedar hiasan, tapi itu tanda baca. Dikatakan begini di dalam tanda garis itu, biarlah Israel berkata demikian. Ingat, ini adalah mazmur nyanyian. Sebagaimana nyanyian ada ref, iya kan? Ya, SWL kode pas begini kok pemain musik, artinya balik ke ref. Ya. Nah, jadi kita harus baca ini sesuai dengan kaidah. Kalau enggak, saudara tidak akan mendapatkan pesan penting di mazmur ini. Mari kita lihat. Ya. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita. Jadi sebelum masuk pada ayat 2, kita balik ke refnya. Seperti itu sampai pada ayat 5. Karena pada ayat 6, ayat 5 dan ayat 6 ada spasi yang cukup jauh. Sehingga nanti saya akan balik 1 kali saja setelah ayat 5, lalu masuk ke ayat 6, 7, dan 8. Mari kita perhatikan. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, balik ke refnya. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ayat 4, maka air telah menghanyutkan kita dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ayat 5, maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu, titik. Saya balik sekali aja ke refnya untuk masuk ke ayat 6, 7, dan 8.
Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mari kita renungkan. Bapak Ibu, apa yang menjadi referen di sini? Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita. Jadi di Mazmur ini, dari sini kita lihat bahwa dalam melakukan perjalanan ziarah dari berbagai tempat menuju satu tempat, yaitu Yerusalem, mereka membutuhkan satu hal: keberpihakan Tuhan. Amin. Keberpihakan Tuhan. Sebab dengan adanya keberpihakan Tuhan, maka yang pertama, mereka terlindung dari ancaman manusia dan musuh di ayat 2 dan ayatnya yang ketiga. Dengan adanya keberpihakan Tuhan, maka yang kedua, mereka terlindung dari bencana alam di ayat 4 dan ayatnya yang kelima. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, maka air telah menghanyutkan kita, bencana alam, banjir. Saudara, memang di Israel itu curah hujan tidak seperti Indonesia, sangat banyak. Tapi di sana hujannya itu cukup ekstrim. Saya pernah berada di bulan Desember. Tapi di 2012 saya pernah mengalami, itu bukan Desember, di bulan Oktober. Tapi dalam perjalanan dari Israel menuju Mesir, karena kami masuk dari Jordan, nanti keluar di Mesir. Itu kami tertahan 9 jam karena ada banjir bandang. Padahal nggak ada hujan. Kami harus terpaksa nunggu, tidak bisa menerobos. Sebab itu pasir, batu. Saya tanya kepada guide lokal, ini kenapa seperti ini? Kan nggak ada hujan. Abuna, dia bilang, di atas awan itu mencair. Sehingga terjadi seperti ini. 9 jam. Peserta udah marah-marah karena belum makan siang. Kira mau bikin bagaimana? Sudah. Nah, jadi perhatikan bahwa dengan adanya keberpihakan Tuhan, mereka terlindung dari bencana alam. Yang ketiga, dengan adanya keberpihakan Tuhan, mereka terluput dari jebakan dan tipu daya manusia. Jadi ke Israel juga, walaupun disebut tanah suci, tapi juga di sana penipuan, copet juga banyak, ya. Tipu daya juga banyak. Jadi hati-hati. Sehingga kalau orang belanja, dia harus koordinasi dulu dengan Abuna, dan nanti Abuna sampaikan kepada guide lokal. Pergi ke satu toko, dan kita harus mengerti harganya, baru kita belanja. Jangan pernah menerima tawaran-tawaran di luar, ya. $1, mereka udah tahu, lancar mereka bahasa Indonesia. Ya, $1. Mereka tidak pernah ke Indonesia, tapi mereka lancar berbahasa Indonesia. Nah, saudara, apa artinya bagi kita di sini? Saya mau bilang begini, Bapak Ibu. Hidup ini adalah sebuah perjalanan. Betul? Perjalanan yang panjang. Mungkin 70, mungkin 80, atau mungkin bisa 120. Tapi juga bisa kurang. Paling tidak kita sedang berjalan di 2026. Sudah hari ke-185 hari ini.
masih ada 180 hari ke depan yang harus kita selesaikan perjalanan ini. Dan dalam perjalanan ini tidak jarang kita berjumpa dengan yang namanya masalah. Siapa di sini nggak punya masalah? Saudara mau hidup tanpa masalah? Siapa di sini nggak punya pergumulan? Semua punya pergumulan? Saudara, kalau saudara mau hidup tanpa pergumulan, hanya ada satu kata pendek dari saya. Silakan check out dari bumi. Kenapa? Karena selama kita hidup di planet yang bernama bumi, ada pergumulan. Ayub pasal 7 ayat 1, coba kita lihat. Ayub pasal 7 ayat 1. Kita lihat di sana. Bukankah manusia harus bergumul di bumi? Selama kita ada di planet yang bernama bumi, punya pergumulan. Jadi kalau saudara punya pergumulan, artinya saudara masih hidup. Amin. Jadi kalau saudara mau hidup tanpa pergumulan, silakan check out dari bumi. Bukan di sini tempat, salah alamat. Pindah ke planet yang lain, ke dunia yang lain. Mungkin seperti ada siapa itu yang nyanyi seandainya aku punya sayap, ya kan? Terbanglah aku mencari dunia yang lain, ya kan? Kita putar-putar ya, zaman saya masih SMA ya. Saudara, selama kita ada di bumi, kita pasti bergumul. Amin. Ya, dan pergumulan itu tidak bakalan habis. Ya, mungkin kita baru selesai menghadapi masalah yang satu dan masuk masalah yang baru. Amin. Ya, mungkin hari ini engkau sedang dalam pergumulan, sudah nikmati. Amin. Nah, tidak jarang kita berjumpa dengan pergumulan. Belum selesai masalah yang satu, datang lagi masalah yang lain. Maka itu kita pun membutuhkan yang namanya keberpihakan Tuhan. Amin. Amin. Sebab dengan adanya keberpihakan Tuhan, hanya ada satu kata, menang. Amin. Kemenangan selalu membutuhkan keberpihakan. Saudara mau calon gubernur, saudara calon presiden, harus ada 50+1% rakyat yang berpihak kepadamu, sehingga engkau dinyatakan menjadi pemenang. Bapak Ibu, sebagaimana bangsa Israel dalam sebuah perjalanan, mereka sangat membutuhkan keberpihakan Tuhan. Sebab dengan adanya keberpihakan Tuhan itu, mereka terlindung dari ancaman manusia dan musuh. Dengan adanya keberpihakan Tuhan, mereka terlindung dari bencana alam. Dengan adanya keberpihakan Tuhan, mereka terluput dari jebakan dan tipu daya manusia. Hari ini banyak penipuan. Hati-hati yang suka belanja online, pinjol, ya. Hati-hati. Nah, saudara, kita pun membutuhkan keberpihakan Allah dalam menyelesaikan tahun 2026 yang sudah 185 hari kita jalani, dan masih ada 180 hari ke depan. Bahkan dalam perjalanan hidup kita, kita membutuhkan keberpihakan Tuhan. Sebab dengan keberpihakan Tuhan, masalah boleh ada, tantangan boleh hadir, kesulitan boleh mewarnai, tapi kita pasti menang karena Allah berpihak kepada kita. Bapak Ibu, saudara butuh keberpihakan Tuhan, amin. Amin. Dan Alkitab mencatat, ternyata Allah berpihak kepada kita. Yang pertama, mari kita lihat Kejadian pasal 1 ayat 26.
Kita lihat Kejadian pasal 1:26. Di sana tertulis seperti ini, kita baca, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Allah berinisiatif menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Dia. Tengok kiri kananmu, itu gambar Allah. Amin. Amin. Maka itu kalau kita bilang kepada teman kita, maunya tuh saudara melanggar dua hukum, hukum Tuhan dan hukum positif yang kita anut di bangsa ini. Ya kan? Perbuatan yang tidak menyenangkan, pelecehan. Ya kan? Perhatikan, kenapa Tuhan menjadikan kita menurut gambar dan rupa Dia? Supaya mereka berkuasa, bukan dikuasai. Ya kan? Artinya apa? Menang. Amin. Jadi tujuan Tuhan hadirkan kita untuk menang. Amin. Tetapi dalam perjalanan waktu, sepertinya manusia selalu menghindar dari keberpihakan Tuhan itu. Hadirnya dosa, dosa, membuat manusia kehilangan keberpihakan Tuhan. Tapi Tuhan tidak berdiam diri. Dia membentuk umatnya Israel. Lalu kemudian di Yesaya, kita lihat 41 ayat 10. Yesaya pasal 41 ayat 10. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku. Perhatikan, ini spesial. Tuhan pegang kita dengan tangan kanan, bukan dengan tangan kiri. Lalu pertanyaannya, kenapa? Jangan saudara berpikir begini, Dia pegang kita dengan tangan kanan karena tangan kanan lebih kuat dari tangan kiri. Saya percaya pada Tuhan tidak ada kelemahan. Tangan kanannya sama kuat dengan tangan kiri. Amin. Tapi Dia tidak pegang kita dengan tangan kiri, tapi Dia pegang kita dengan tangan kanan. Amin. Ini menunjukkan keberpihakan Tuhan. Yes, amin. Ketika engkau menjadi tangan kanannya Prabowo, maka Prabowo selalu berpihak kepadamu. Dan orang tidak boleh sembarangan dengan engkau. Karena engkau kepercayaan, karena engkau tangan kanan. Amin. Jadi bukan sekedar Dia pegang begitu supaya kita tidak keluar, tapi supaya Allah menyatakan keberpihakannya loh. Amin. Mari kita sadari, Tuhan itu berpihak loh pada kita. Bukan karena kita baik, bukan karena kita hebat, tapi alasannya karena kita ini adalah buatan tangan. Amin. Kemudian, saudara, puncak dari keberpihakan Tuhan itu Yohanes 3:16. Tentu kita hafal ayat ini. Kita hafal di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Wow. Saudara, kita bersyukur ya. Bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih kita. Amin. Itu alasan
Kenapa saya harus jadi Kristen? Bukan keinginan saya, nauzubillah min zalim, jadi Kristen. Orang Kristen itu bagi saya orang yang tidak pernah komitmen sama Tuhan. Dulu, sebelum saya masuk, karena orang Kristen menyembah Yesus sebagai anak. Wah, saya nggak ngerti, gagal paham tentang anak Allah. Makanya ketika ketemu orang Kristen, saya gugat imannya dan berkata, Allah itu lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diberanak. Setelah saya jadi Kristen, ternyata statement itu nggak ada masalah dengan iman Kristen. Karena logikanya beda. Walad di situ anak secara biologis. Tidak semua anak itu hasil biologis. Maka itu kalau ada yang berteriak ya di jalan, jika Tuhan beranak siapa bidangnya? Gampang jawab. Pakai pola Tuhan Yesus. Jika Betawi beranak, siapa bidangnya? Kadang ada anak Betawi, ada anak Jakarta, ada anak Medan, ada anak Tangga, ada anak Kunci, ada anak buah. Logika yang beda. Dulu saya gagal paham terhadap iman Kristen, tapi Roh Kudus yang membukakan semuanya itu. Haleluya. Haleluya. Nah, saudara, puncak keberpihakan Allah di sini. Klimaksnya ketika Yesus harus disalibkan. Dan Rasul Paulus bilang begini, jika Allah di pihak kita, sering ada lawan. Amin. Tidak ada lawan bukan berarti nggak ada masalah. Bukan berarti nggak ada tantangan. Ada tantangan, ada masalah, ada pergumulan. Tapi pergumulan, tantangan, kesulitan itu takluk pada satu nama. Nama siapa? Yesus. Haleluya. Luar biasa. Tuhan berpihak kepada kita. Persoalannya sekarang, apakah kita berpihak sama Tuhan? Itu persoalannya. Tidak perlu kita ragukan Tuhan berpihak kepada kita. Sekarang apakah kita berpihak kepada Tuhan? Nah, ini PR kita. Saudara, mari kita sambut keberpihakan Tuhan itu supaya menjadi harmonis. Kita pun harus berpihak kepada-Nya. Bagaimana supaya saya berpihak kepada Tuhan? Yang pertama, tentu punya iman. Kita lihat Ibrani pasal 11 ayat 1. Ibrani pasal 11 ayat 1 dikatakan iman adalah apa? Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Di ayat 6 dikatakan tanpa iman kita tidak berkenan. Amin. Sekarang apakah imanmu itu sudah benar? Ini pertanyaannya lagi. Iman seperti apa yang engkau miliki? Ya. Kalau engkau berkata bahwa Allah itu hanya satu, apa bedanya dengan iblis? Iblis pun ketika mendengar Allah itu satu, dia gemetar. Nah, saudara, saya merenungkan hal ini. Saya menemukan di dalam Alkitab ada yang namanya iman yang rohani.
Iman yang rohani adalah iman yang dimiliki oleh Abraham. Iman yang didasarkan pada apa yang Tuhan katakan. Dan bukan pada apa yang dia lihat dan dia rasakan. Amin. Tapi ada iman yang manusiawi. Iman yang lahiriah. Itulah iman Thomas. Iman yang didasarkan pada apa yang dia lihat. Kalau dia nggak lihat, dia nggak percaya. Tapi Abraham, dia mendasarkan imannya pada apa yang Tuhan katakan. Mari kita miliki iman yang dimiliki oleh Abraham. Percaya pada apa yang Tuhan katakan, beriman pada apa yang Tuhan katakan, dan jangan pernah beriman pada apa yang Tuhan tidak katakan. Dalam menjalani kehidupan ini kita harus punya iman supaya keberpihakan Allah itu menjadi harmonis, sehingga kita harus memperkatakan apa yang Tuhan katakan dan tidak mengatakan apa yang Tuhan tidak katakan. Katakan apa yang Tuhan katakan mengenai hidupmu, masa depanmu, karirmu, kesehatanmu, rumah tanggamu, dan jangan katakan apa yang Tuhan tidak katakan. Tapi secara praktis saya melihat juga menemukan dua model iman. Ada iman kalau saya sehat, saya melayani Tuhan. Kalau saya diberkati, saya akan memberkati pekerjaan Tuhan. Iman kalau ini iman yang sangat tidak berkenan kepada Tuhan. Kenapa? Karena iman yang hitung-hitungan dengan Tuhan. Ya. Tapi ada iman yang sangat berkenan, yaitu iman sekalipun. Habakuk. Amin. Memiliki iman sekalipun. Itu sebabnya ada lagu yang hari ini nyaris tak terdengar. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau Yesus. Orang bilang, ngapain saya ikut Yesus menderita? Kalau saya uraikan ini cukup panjang lagi. Ada 3 penderitaan yang kita alami dalam dunia. Tapi kalau ke sana terlalu panjang. Yang pertama, kita punya iman. Iman yang didasarkan pada apa yang Tuhan katakan. Dan miliki iman sekalipun. Amin. Yang kedua, supaya keberpihakan Allah itu menjadi harmonis, di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 14. 1 Petrus pasal 1 ayat 14. Tuhan minta satu kata supaya kita apa? Taat. Amin. Ketaatan itu penting. Saya baca dari kanan ke kiri, kiri ke kanan sama. Taat. Allah tentu mengasihi semua kita. Tapi kalau kita ambil sikap untuk taat kepadanya, berarti kita berpihak kepada Dia. Dan Dia akan memberikan kita perhatian yang lebih. Amin. Mari hari-hari ini kita menjadi anak-anak yang taat kepada Bapa kita. Amin. Yang ketiga, supaya keberpihakan Allah itu menjadi harmonis, mari kita baca Yosua pasal 23 ayat 8. Yosua pasal 23 ayat 8, tetapi kamu harus berpaut. Jadi hati kita berpaut. Bahasa Tuhan Yesus itu melekat. Ya. Tinggal di dalam. Nah, pemazmur Daud di Mazmur 91
Ya. Kita lihat di ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka ada fasilitas yang Tuhan berikan. Amin. Apa fasilitasnya? Kita lihat ayat 11. Ya. Ayat 11, sebab malaikat-malaikatnya diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di sebagian, di segala. Kita balik ke ayat 14. Fasilitas yang Tuhan berikan, orang yang hatinya melekat kepadanya, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya dengan malaikat tadi. Sebab ia mengenal namaku, ayat 15. Bila ia berseru kepadaku, aku akan jawab. Ini janji Tuhan. Orang yang hatinya melekat, Tuhan jawab doanya. Amin. Kalau hatimu tidak melekat sama Tuhan, Tuhan hanya dengar. Maka itu kalau di gereja lama itu ada respon biasa dari jemaat, ya, di tata ibadah. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya, dengar aja. Kita yang hatinya melekat sama Dia, kita bisa klaim, Tuhan, jawablah doaku. Kenapa? Karena Dia janji kok. Jadi kita memperkatakan apa yang Tuhan katakan. Amin. Tuhan sudah menjawab. Ya kan? Aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam segala kesesakan. Aku akan meluputkannya dan maupun ternyata kita dimuliakan Tuhan. Amin. Tidak dipermalukan. Yes. Dalam segala hal. Yes. Amin. Amin. Ayat 16 dia bilang begini. Ya. Dengan panjang umur. Hari ini ada beberapa orang yang ulang tahun. Hatimu harus melekat sama Tuhan. Yes. Dengan panjang umur, Tuhan bilang, akan ku kenyangkan. Kenyang, apa kenyang? Kenyang itu lambang sejahtera, bukan lapar. Kenyang itu nyaman. Kenyang itu sejahtera. Orang kenyang bisa tidur dengan enak. Kalau orang lapar, nggak bisa tidur. Ya kan? Tuhan janji umur panjang dan aku akan mengenyangkannya. Ada berapa orang yang ulang tahun? 16, 18, 21, 50, 10, 39. Oh 3, mana nggak ada? Ya, 21, 10, 39, 50, 16, 18. Masih ada lagi? Oke. Hatimu harus melekat sama Tuhan. Dia beri umur panjang. Dengan panjang umur akan kukenyangkan, menikmati segala yang baik. Amin. Jadi hati yang berpaut kepada Tuhan, maka Tuhan berpihak kepada. Saya percaya nih, kalau ibu tidak berpihak, hatinya tidak berpaut sama bapak, ya, kasih bapak tidak berpihak ke ibu, cari yang lain, begitu ya. Nauzubillah min dzalik ya Pak ya. Artinya semoga dijauhkan daripada saya hal itu gitu loh. Amin. Jadi hati kita harus berpaut, melekat sama Tuhan. Ada fasilitas. Supaya keberpihakan Tuhan itu menjadi harmonis. Yang terakhir, 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Mari kita lihat. Ayat hafalan ini. Mengucap syukur dalam segala hal. Dalam segala hal kita mengucap syukur. Ini yang Tuhan mau. Amin. Itu yang Tuhan kehendaki. Mengucap syukur. Amin. Mari kita renungkan dalam hidup ini mana lebih banyak.
Bersyukur atau bersungut? Orang yang suka bersungut, apa Tuhan bilang di dalam Amsal 15 ayat 15? Di sana tertulis begini Bapak Ibu, hari orang berkesusahan buruk semuanya. Tapi orang yang dari hatinya selalu Orang yang hatinya gembira selalu apa? berpesta. Gembira itu bersyukur. Selalu pesta. Pesta ini adalah lambang kelimpahan. Betul? Saya bikin pesta. Saya perkirakan undangan 300 orang. Apakah saudara menyiapkan 300 untuk 300 dimakan oleh 300 orang? Enggak. Ya. Pasti saudara kasih lebih 50 atau bahkan lebih 100. Sebab kalau ada orang Manado bungkus ya. Kalau orang Batak enggak kali ya. Orang Ambon? Oh sama. Tapi kalau orang hatinya gembira selalu pesta. Alkitab bilang hari-hari ini jahat dan sukar. Bagaimana kita merubah hari-hari yang jahat dan sukar itu menjadi hari-hari yang penuh dengan berkat? Bersyukur. Kalau kita bersungut, lebih buruk. Tidak ada hari baik bagi orang yang suka bersungut. Dan Bapak Ibu, saya mau bilang begini, ternyata dosa yang paling jahat, tentu semua dosa itu jahat. Tapi kalau saya bisa pinjam istilah itu, dalam iman Kristen tidak ada kriteria dosa. Dosa kecil, dosa sedang, dosa besar nggak ada. Dosa kecil, dosa sedang, dosa besar sama. Upahnya Nah, tapi kalau bisa saya pinjam istilah itu, dosa yang paling jahat bukan mencuri walaupun itu jahat. Bukan berzina walaupun itu jahat. Apa yang paling jahat? Mari saya buktikan. Kita lihat Bilangan 14 ayat 1, 2, dan 3. Kita lihat dulu 3 ayat ini di Bilangan 14. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring, dan bangsa itu menangis pada malam itu. Terus ayat 2 dikatakan apa di sana? Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa. Ini dosa yang paling jahat adalah bersungut. Saudara, mari kita evaluasi hidup kita. Kalau Tuhan mau berpihak, kalau kita mau berpihak kepada Tuhan, jangan pernah ada bersungut. Yes, amin. Sungut itu seperti apa? Mari kita lihat di sini. Ya. Segenap umat itu berkata kepada mereka, apa? Ini harus baca dengan ekspresi. Telepon bunyi. Itu kan? Itu sungut loh. Paham? Saya bisa tangkap? Ya. Jadi sungutan itu dimulai dengan kata Kemudian dia katakan begini, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Ayat 3. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini? Nah ini sungutan itu dimulai dengan kata mengapa. Jadi dan mengapa. Tuhan, gua udah rajin loh ibadah, tapi
Kenapa masalah ini gak selesai-selesai? Mau selesai? Ulang mati. Mengapa? Kenapa saya katakan ini jahat? Ayat 11 Tuhan jawab. Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Ketika kita bersungut, kita sedang menista Tuhan. Paham? Apa itu menista? Menyakiti, menghina. Ahok dituduh penistaan agama seperti saya, zaman saya tahun 92. Berakhir dengan 4 tahun 6 bulan di penjara. Jangan tanya dipukul, bukan lagi dipukul, dianiaya. Bahkan sempat masuk sel tikus gara-gara menyampaikan firman Tuhan. Rupanya saya dicekal untuk tidak boleh bicara kepada napi dan tahanan walaupun di dalam gereja. Jadwal dari Kementerian Agama tidak ada kabar, tidak datang. Waktu menunggu sudah 30 menit. Atas inisiatif daripada napi dan tahanan, mereka minta saya menggantikan. Jangankan diminta, tidak diminta, saya pasti berinisiatif. Tapi sesudah itu saya dipanggil ke keamanan dan dikatakan bahwa Anda melanggar ketentuan. Ketentuan apa? Ada aturan yang dibuat. Saya harus masuk sel tikus. Ahok dituduh penistaan agama itu, sudah tahu, demonya itu berjilid-jilid ya, melahirkan 2 penistaan. Ketika kita bersungut, kita sedang menista Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku? Waktu kita bersungut, kita sedang membangun narasi tidak percaya sama Tuhan. Maka saudara, ketika kita sedang bersungut, ya, orang terpengaruh, secara tidak langsung kita sudah membangun narasi tidak percaya lagi sama Tuhan. Maka itu kembali lagi ke 1 Tesalonika pasalnya yang kelima ayat 18 tadi, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Tuhan hanya menghendaki kita dalam segala keadaan mengucap syukur, menunjukkan kita berpihak kepada Dia, dan Dia selalu berpihak kepada kita, dan kita pasti mengalami pertolongan mujizat dari Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Engkau berpihak kepada kami, dan kami pun diajarkan, diingatkan hari ini untuk berpihak kepada Tuhan, memiliki iman, hidup sebagai anak-anak yang taat. Terima kasih Tuhan. Hati kami berpaut sama Tuhan, hidup di dalam ucapan syukur dalam segala keadaan. Tuhan akan merubah hari-hari yang jahat, yang sukar, menjadi hari-hari yang baik bagi kami. Kami akan tampil menjadi pemenang. Sudah selesai berbicara, biar Roh Kudus terus berbicara. Berkati kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati untuk firman-Nya. Tiba saatnya Bapak Ibu kita memberikan yang terbaik, persiapkan persembahan kita. Sebelum itu persembahan belum dijalankan, kita masuk dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur saat sore malam hari ini Tuhan. Kami sudah memuji-Mu, kami sudah menyembah-Mu, kami sudah
mendengarkan Tuhan sebagian daripada firman-Mu. Tiba saatnya Tuhan kami ingin memberikan persembahan kami. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi, baik yang belum bisa memberi juga Tuhan Kau berkati segala pekerjaan usaha mereka masing-masing Tuhan. Kiranya Engkau berkati semuanya yang ada saat ini Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Allah itu baik. Ada yang bertugas persembahan. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Amin. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setia, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Amin, amin, haleluya. Saya panggilkan untuk doa syafaat Pak Fahdu. Baik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Saya akan pimpin dan kita semua mendukung dalam doa. Mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua yang boleh kami lakukan pada hari ini Tuhan, semua dalam anugerah Tuhan, di mana kami boleh memuji-Mu, membesarkan, memuliakan nama-Mu, bahkan kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh lagi diingatkan untuk kami terus mengucap syukur kepada Tuhan. Oleh sebab itu ya Bapa, di dalam doa syafaat yang kami naikkan ini, kami menaikkan doa syukur kami di hadapan-Mu, kalau kami ditempatkan di atas bangsa dan negara kami. Walaupun apa yang sedang kami lihat kenyataannya tidak sesuai, amin, kami memperkatakan perkataan iman, bahwa terjadilah Tuhan bangsa ini menjadi bangsa yang dipulihkan